Shalom Bapak, Ibu, dan tim PD Victory. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Malam ini saya menceritakan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya dan rumah tangga saya. Saya Ibu NN, saya sudah menikah 7 tahun, tapi saya masih belum mempunyai anak. Saya dipertemukan sama suami di gereja dan kami bersama-sama melayani Tuhan. Pernikahan kami tiba-tiba di tahun 2020 mempunyai masalah. Awalnya baik-baik saja. Saat itu suami seringkali bertindak kasar dan KDRT kepada saya, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua saya kurang lebih 3 bulan. Orang tua saya menyarankan saya segera kembali. Ketika saya balik ke rumah, suami saya tidak berubah. Tetap sering maki, marah, KDRT. Lalu saya menyelidiki, ternyata suami saya berselingkuh dengan perempuan, dia seorang janda. Suatu saat suami saya bilang ke saya bahwa kita harus bercerai. Bahkan tidak hanya berkata kepada saya, tapi juga berkata kepada orang tua saya mau menceraikan saya. Karena alasan dia bahwa dia sering berulang kali bermalam di rumah perempuan itu dan dia digerebek oleh warga, oleh RT, sehingga harus menikahi perempuan tersebut. Saya merasa kenapa ada masalah besar ini terjadi. Padahal awalnya tidak ada apa-apa, seperti air tenang, dan saya cukup kaget dengan masalah saya. Suatu malam saya membuka YouTube, menulis di YouTube khotbah perselingkuhan. Yang keluar adalah khotbah dari Bu Eli. Ketika Bu Eli menceritakan tentang hidupnya, saya pikir ini lebih parah dari saya. Tapi beliau tegar. Saya coba cari Instagramnya, saya ketemu sama WA-nya. Akhirnya saya masuk di grup WA PD Victory. Saya tidak pernah berjumpa dengan Bu Eli, tapi saya hanya ketemu lewat WA, Instagram, telepon, dan saya dimentori dengan Bu Eli. Saya ikuti apa yang Bu Eli katakan. Dia bilang sabar, diam saja, pakailah cincin pernikahan. Saya disuruh bisu, tuli, dan buta. Awalnya saya ikuti memang aneh, gak enak, rasa ingin marah. Tetapi lama-lama biasa. Tahun 2021 suami saya mengambil keputusan dia ingin kos sendiri 3 bulan. Saya tidak bisa bertindak apa-apa. Bulan Maret dia kembali. Saya pikir dia bertobat, ternyata tidak. Dia bahkan hampir mengancam nyawa saya karena saya tidak mau menyerahkan akta pernikahan, karena dia mau menceraikan saya. Saya sampai ketakutan saya harus mengurung diri di kamar. Lalu dia berusaha menyemprot dari bawah pintu dengan obat nyamuk dan menyiram air di bawah pintu sehingga supaya saya keluar, supaya kamar saya jadi banjir. Saya tidak mau menyerah pada dia. Setelah kejadian itu dia balik, dia ngancam dia kos lagi 3 bulan. Di saat itu saat perjuangan yang luar biasa bagi saya. Saya tidak diberi nafkah dari tahun 2020, 2021 saya tidak diberikan nafkah apapun, sehingga saya berjuang untuk bayar rumah kontrakan, saya bayar semuanya sendiri. Dan saat itu saya merasa saya tidak berharga di mata suami saya. Saya dihina, saya dicaci, saya direndahkan. Saya melewati hari-hari saya saat suami meninggalkan saya. Saya tetap beribadah, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap semangat ikut Zoom PD Victory.
Tuhan memberikan saya persetujuan doa yang tepat ya, di mana Bu Eli selalu menge-sharekan ayat firman Tuhan tiap hari, dan boleh saling menguatkan di grup WhatsApp. Karena saya tahu semangat saya seperti ini, saya tahu bahwa saya itu berharga di mata Tuhan. Januari kemarin 2022 adalah bulan ulang tahun pernikahan saya. Saya berdoa, saya berpuasa, saya minta dibukakan apa yang belum saya ketahui dari suami saya. Apapun yang terjadi, saya menerima. Selama ini saya tidak bisa membuka HP suami saya karena di password. Suatu saat HP-nya terbuka, tidak di password, dia dalam keadaan tidur. Saya buka dan saya cek, sangat kaget luar biasa. Saya melihat suami memakai aplikasi yang saya tidak sangka-sangka, dan itu terlibat prostitusi online. Semuanya saya melihat, dengan perempuan A, B, C, D, di hotel mana, dan tarif berapa, itu semua ada. Setelah saya baca semuanya, saya lihat, saya tidak marah, saya tidak emosi, tetapi saya peluk dia, saya minta maaf. Kalau memang saya ada salah, maafkan. Mungkin dia kaget ya lihat saya kok kenapa begini. Tapi setelah peristiwa itu, justru bukan tambah besar masalah, tetapi hidup rumah tangga kami dipulihkan. Sampai hari ini suami saya sudah tidak KDRT lagi, tidak bicara kasar, tidak maki, dan kami ada waktu untuk ngobrol, sering ngobrol dan pergi berdua. Walaupun belum 100% suami saya dipulihkan, suami saya belum beribadah dan belum melayani kembali, tapi saya yakin dia akan dipakai Tuhan lewat kesaksian hidupnya. Pesan saya Bapak Ibu, jangan khawatir jika kita mempunyai masalah. Apapun masalah yang kita alami, Tuhan pasti berikan kita semua jalan keluar, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, baik, sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN, silakan bisa dibuka mute-nya Bu. Shalom. Shalom Pak Fran. Shalom. Hari ini sehat Bu? Luar biasa sehat. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu ya, berkaitan dengan apa yang Ibu saksikan tentang KDRT yang Ibu terima. Ya, nah ini boleh dikasih sedikit penjelasan seberat apa KDRT yang Ibu terima itu? Ya, kalau saya ingat lagi ke belakang, KDRT-nya itu sampai berulang kali ya, jadi saya pun nggak kuat, saya sampai bilang sama dia, kamu seperti ini, jadi ya seperti saya ditendang ya, sampai saya sempat ketakutan, saya harus lari ke RT rumah supaya saya mendapat perlindungan, itu aja. Tapi saya nggak sampai lapor polisi karena saya berusaha bertahan untuk suami saya. Oke. Maaf sekali lagi, bukan untuk membuka luka lama Ibu ya. Adakah sampai hari ini bekas-bekas KDRT itu ada istilahnya luka-luka yang membekas begitu? Kalau pakai alat enggak ya, dia pukul pakai tangan. Oh, pakai tangan. Ya, jadi kalau dibilang membekas enggak. Gitu. Oke. Apakah Ibu dulu tidak terpikir atau tidak berkeinginan untuk melaporkan suami Ibu gitu mungkin ke pihak yang berwajib karena apa yang Ibu alami? Ya, pernah saya ingin mengambil tindakan visum, tetapi saya mikir lebih jauh lagi. Jadi kalau kita lapor dan tentunya pakai surat visum,
itu akan berlebar lagi. Jadi mungkin mencemarkan nama baik, masalah saya nggak tambah selesai, ya, dan pasti ujung-ujungnya pisah itu. Ya, tapi sempat terpikir ya, tapi kemudian direnungkan lagi, udah nggak usah begitu ya Bu ya? Ya, betul. Aduh, Ibu untung mengambil keputusan yang tepat begitu ya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian apakah Ibu juga pernah berkeinginan misalkan maaf ya untuk ada tindakan misalkan menyakiti diri sendiri atau yang ekstrimnya bunuh diri begitu? Enggak Pak Fran, saya enggak ada, enggak pernah punya pikiran seperti itu. Oke. Saya tetap berjuang untuk rumah tangga saya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, berarti iman Ibu masih cukup kuat. Nah, tadi sempat Ibu ketika melihat handphone suami Ibu dan kemudian ada di situ juga tentang prostitusi online begitu ya, tadi ya ada sempat disinggung seperti itu. Kemudian Ibu justru memeluk suami Ibu dan meminta maaf. Itu kenapa Ibu lakukan itu? Apakah Ibu juga mengakui ada sebuah kesalahan yang Ibu lakukan sehingga terjadi hal seperti ini? Ya, kemungkinan mungkin saya ada salah yang mungkin tidak bisa mendampingi dia atau support dia atau gimana, makanya dia cari orang lain yang mungkin lebih daripada saya. Jadi saya melihat diri saya sendiri dulu. Nggak selalu dia berbuat seperti itu karena kesalahan dia. Mungkin karena saya yang ada salah begitu. Ya. Jadi Ibu hanya merasa apabila memang ada salah ya sudah minta maaf aja gitu ya. Padahal nggak ngerti juga apa kesalahan Ibu juga nggak ngerti ya. Betul. Oke, Ibu tadi sampaikan bahwa 7 tahun pernikahan ini belum memiliki anak begitu ya. Apakah itu menjadi alasan sehingga suami Ibu melakukan tindakan seperti itu? Apakah juga pernah sempat terlontar, wah nggak bisa punya anak ini jadi berantem terus begitu? Pernah dia berkata demikian, tapi waktu KDRT sama saya nggak pernah mengungkit itu. Cuman biasa sekali marah pernah dia ungkapkan seperti itu, pernah. Oke. Jadi tidak ada ya mengungkit tentang masalah anak gitu, nggak ada ya Bu ya? Nggak ada jadi bahan pertengkaran ya? Oke. Nggak ada. Baik, situasi sekarang sudah semakin dipulihkan. Bagaimana dengan tadi rumah tangga, sekarang dengan keuangan, ekonomi, bagaimana Ibu? Kan saya beberapa waktu tahun kemarin saya nggak mendapat nafkah dari suami. Oh ya? Ya, jadi saya berjuang sendiri, berusaha semuanya sendiri. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih hak saya gitu ya sebagai istri. Pasti Tuhan kembalikan gitu. Saya imani terus itu. Dan memang Tuhan kembalikan, tapi tidak tiap bulan dia kasih. Jadi ini sudah yang barang kedua. Yang pertama dia belikan TV yang baru untuk saya, dan yang kedua ini sepeda motor baru untuk saya. Wah, ya, oke lah. Puji Tuhan, berarti ada perubahan. Bagaimana respon keluarga, baik keluarga dari Ibu maupun keluarga dari suami dengan peristiwa keluarga Anda ini? Kalau dari keluarga saya, orang tua saya selalu mendukung saya untuk tetap mempertahankan. Keluarga suami juga gitu, tetap mempertahankan. Cuman keluarga suami banyak diam ya, jadi nggak terlalu banyak menasehati suami saya gitu. Oke, berarti keluarga tetap mendukung ya, tidak ada yang ikut campur bahkan manas-manasin, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, puji Tuhan, karena kadang ada yang seperti itu begitu ya. Baik. Nah, mungkin sebagai yang terakhir, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para ibu-ibu di sini yang mungkin
ada yang masih mengalami atau masih trauma dengan hal yang pernah terjadi. Silakan Ibu sampaikan mungkin. Apapun masalah di dalam rumah tangga pasti ada, tetapi kita harus lebih memegang janji pernikahan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kehidupan kita, jadi tidak mungkin kita dibiarkan tergeletak begitu saja. Tuhan pasti angkat kita dan pasti selesaikan masalah kita. Itu aja. Wah, tepuk tangan buat Ibu NN, buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuh janji nikahnya itu harus benar-benar ya dipegang dengan setia ya. Sampai kapanpun, sampai maut memisahkan, begitu. Betul. Ya Bu NN ya. Terima kasih Bu NN. Kami terus mendukung di dalam doa supaya Bu NN dan keluarga semua tetap di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Tetap sehat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Thank you Bu NN, sampai ketemu ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya.